Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rizka Yuliani dari kelas 1B Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menyelesaikan tugas aplikasi komputer yaitu bagaimana mempresentasikan dengan baik dan benar. Pemeriksaan urin untuk mengetahui kesehatan ginjal. Apa sih urin itu? Urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih. Urin dikeluarkan untuk membuang sisa-sisa metabolisme, misalnya urea dan racun dari dalam tubuh. Nah, untuk metabolisme sendiri yaitu proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu metabolisme karbohidrat dan juga metabolisme protein. Nah, berikutnya ini ada ginjal. Ginjal merupakan organ tubuh yang rentan terhadap pengaruh zat-zat kimia karena organ ini menerima 25-30% sirkulasi darah untuk dibersihkan. Sehingga sebagai organ filtrasi, kemungkinan terjadinya perubahan patologik sangat tinggi. Nah, ginjal ini merupakan salah satu organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Ginjal terbagi dalam korteks dan medula. Di dalam korteks terdapat bagian yang dengan mata telanjang seperti butiran kasar yang disebut nefron. Nah, tiap nefron merupakan unit fungsional dari ginjal dan terdiri dari glomerulus dan tubulus, bagian yang berfungsi sebagai penyaring. Di dalam ginjal inilah terjadi penyaringan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh seperti urea, kreatinin, dan amonia. Nah, ginjal ini merupakan organ kedua setelah hepar atau hati yang paling sering menjadi sasaran perusakan oleh zat-zat kimia. Hal ini disebabkan banyak zat kimia yang diekskresikan melalui urin. Selanjutnya yaitu proses pembentukan urin. Pembentukan urin ini ada 3 tahap. Yang pertama filtrasi atau penyaringan. Yang kedua reabsorpsi atau penyerapan. Yang ketiga augmentasi atau pengumpulan. Nah, pada tahap filtrasi yang terjadi di glomerulus akan menghasilkan urin primer, glukosa, asam amino, garam, air, urea, asam urat, dan ion. Lalu, terjadi penyerapan kembali pada tahap reabsorpsi dan menghasilkan urin sekunder. Kemudian, pada tahap yang terakhir terjadi penambahan zat sisa seperti urea, asam urat, sisa obat, H+, NH4+. Nah, proses ketiga ini terjadi di tubulus contortus distal sampai tubulus collectivus, lalu menghasilkan urin yang sebenarnya kemudian akan menuju pelvis lalu ke ureter, vesika urinaria atau kantong urin, dan jika kantong urin sudah penuh maka akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, selanjutnya ada sifat kimia dan fisika urin. Yang pertama, jumlah rata-ratanya 1-2 liter per hari tergantung banyaknya cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Yang kedua, berwarna kuning atau oranye pucat tanpa endapan. Yang ketiga, mempunyai bau yang menyengat. Yang keempat, reaksi sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata. Yang kelima, komposisi urin adalah 96% air, natrium, pigmen empedu, 1,5 gram persen garam, kalium, toksin, 2,5 gram urea, magnesium, urea, sulfat, asam urat, amonia, dan hormon. Selanjutnya ini ada alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan urin. Alat yang digunakan yaitu yang pertama ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, pembakar spiritus, gelas kimia ukuran 100 ml, yang terakhir ada pipet. Nah, untuk bahannya sendiri ada urin, indikator universal pH, yang ketiga ada reagen Benedict, yang keempat ada reagen Biuret, yang kelima ada larutan AgNO3 yang berkonsentrasi 1%, yang keenam ada larutan iodium tinctur,
Yang ketujuh ada korek api. Nah, prosedur kerja pada pemeriksaan urin ini ada 6 prosedur. Yang pertama yaitu mengukur pH urin, yang kedua menguji amonia, yang ketiga menguji empedu, yang keempat menguji glukosa, yang kelima menguji protein, yang keenam menguji ion klorida. Baik, yang pertama itu kan ada mengukur pH urin. Nah, mengukur pH urin ini dilakukan dengan cara memasukkan urin ke dalam gelas kimia, kemudian diukur pH urinnya dengan menggunakan indikator universal. Lalu dikocok pada warna indikator berapa pH sampel urin. Yang kedua ada menguji amonia. Caranya itu dengan memasukkan 1 ml urin ke dalam tabung reaksi, kemudian dipanaskan dengan membakar spiritus sampai mendidih. Lalu dicium bagaimana bau hasil pemanasan urin tersebut. Yang ketiga ada menguji empedu. Nah, untuk menguji empedu ini dilakukan dengan cara memasukkan 2 ml urin ke dalam tabung reaksi, kemudian dimiringkan tabungnya dan ditetesi dengan larutan iodium tinctur sehingga seluruh permukaan urin tertutup. Dan perhatikan pada batas urin dan iodium tinctur apakah ada bentukan cincin warna hijaunya atau tidak. Selanjutnya yaitu yang keempat menguji glukosa. Caranya itu dengan memasukkan 2 ml urin ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan 5 tetes reagen Benedict, kemudian dipanaskan dan diamati perubahan warnanya. Yang kelima ada menguji protein. Nah, caranya itu dengan memasukkan 2 ml urin ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 5 tetes reagen biuret, kemudian biarkan selama 5 menit. Nah, setelah itu diamati perubahan warnanya. Yang terakhir yaitu dengan menguji ion kloridanya. Nah, selanjutnya ini ada hasil pemeriksaan urin. Di sini saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan urinnya. Ya, untuk uji yang pertama itu kan ada uji pH. Nah, uji pH ini untuk mengukur pH urin dengan cara memasukkan urin ke dalam gelas dan kemudian diukur menggunakan indikator universalnya. Maka diperoleh hasil pH-nya yaitu 6 yang menunjukkan urin dalam keadaan asam. Namun, urin ini masih berada dalam kategori normal karena kisaran pH normal urin yaitu 4-8. Nah, untuk uji yang kedua yaitu uji amonia. Pada uji amonia itu menggunakan amonia dengan cara memanaskan 1 ml urin dengan pembakaran spiritus hingga mendidih, dan setelah mendidih diketahui bahwa urin hanya sedikit berbau pesing atau menyengat. Hal ini menunjukkan bahwa urin tidak mengandung banyak amonia dan juga kandungan bilirubin tidak banyak bekerja. Selanjutnya, pada uji yang ketiga dilakukan uji pigmen empedu. Nah, keadaan sebelum diuji kuning bening warna urinnya dan sesudahnya itu tidak terdapat cincin berwarna ungu. Pada uji ketiga, itu dilakukan dengan cara mereaksikan 2 ml urin dengan larutan iodium tinctur hingga seluruh permukaan urin tertutup. Nah, dari pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa di dalam urin tidak terdapat cincin berwarna ungu, yang mana hal ini menunjukkan urin tidak mengandung empedu dan empedu tidak berfungsi untuk memberikan warna kuning terhadap urin. Pada uji yang keempat yaitu uji glukosa, keadaan sebelumnya kuning bening dan sesudahnya tidak terbentuk warna merah bata, namun hanya terbentuk warna biru kehijauan. Nah, pada uji yang keempat ini, uji glukosa dilakukan dengan cara memberikan Benedict terhadap urin yang kemudian dipanaskan hingga terlihat perubahan warna. Pada percobaan ini diketahui perubahan warna yang terjadi setelah urin dipanaskan yaitu berwarna biru kehijauan dan tidak terbentuk warna merah bata yang menunjukkan urin mengandung glukosa. Namun, pada sampel urin yang diujikan ini menunjukkan perubahan warna biru kehijauan yang berarti bahwa di dalam urin tidak terdapat glukosa, yang mana jika urin mengandung banyak glukosa maka dapat diindikasikan bahwa orang tersebut menderita penyakit diabetes. Selanjutnya adalah uji protein. Keadaan sebelumnya urin berwarna kuning bening dan keadaan sesudah diujinya tidak ada atau tetap.
Nah, pada uji kelima ini dilakukan dengan cara mereaksikan 2 ml urin dengan 5 tetes reagen Benedict dan kemudian dibiarkan selama 5 menit. Nah, berdasarkan percobaan ini diperoleh hasil bahwa tidak ada perubahan warna yang terjadi dalam urin dan hal ini menunjukkan bahwa urin negatif mengandung protein. Nah, yang terakhir ini ada uji klorida. Keadaan sebelum diuji, urin berwarna kuning bening, dan sesudahnya yaitu terdapat endapan berwarna putih. Nah, pada uji terakhir ini dilakukan dengan cara mereaksikan 2 ml urin dengan 5 tetes larutan AgNO3 dengan konsentrasi 1%, kemudian dibiarkan selama 5 menit. Nah, kemudian diamati apakah terdapat endapan putih atau tidak. Berdasarkan hasil percobaan ini diperoleh hasil yaitu terdapat endapan putih di dalam urin. Hal ini menunjukkan bahwa urin mengeluarkan ion klorida dan urin bersifat normal. Karena apabila ion klorida direaksikan dengan larutan Na, maka akan menghasilkan garam atau NaCl yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Baik, selanjutnya ini adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pemeriksaan urin tersebut yaitu ginjal adalah organ yang mempunyai peranan penting dalam tubuh dan berfungsi untuk membuang sampah metabolisme, juga racun tubuh dalam bentuk urin atau air seni. Selain itu, ginjal juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan air, garam, dan elektrolit. Dari hasil analisis kandungan urin, diketahui bahwa keadaan ginjal praktikan tersebut yaitu sehat dan normal. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai pemeriksaan urin untuk mengetahui kesehatan ginjal ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.